Kita akan masuk teman-teman sekalian tentang manaqibnya Thumamah radhiyallahu anhu. Karena di dalam buku-buku memang dinukil kisah itu saja yang paling menonjol dari Thumamah radhiyallahu anhu. Yang pertama, dia termasuk orang yang masuk Islam di awal-awal Islam dan Islamnya membaik. Karena di antara orang yang masuk Islam tidak membaik Islamnya. Karena dia cuma masuk Islam cuma sekedar karena tertarik, karena takut. Habis itu tidak belajar sama sekali sebagaimana keadaan para mu'allaf di zaman-zaman kita sekarang banyak begitu ya. Kalau orang serius masuk Islam, maka tentu saja dia akan pelajari Islam dan kelihatan kiprahnya. Umar bin Khattab waktu masuk Islam, baru hari pertama dia sudah tunjukkan kebenarannya. Hamzah masuk Islam ditunjukkan di hari pertamanya. Semua begitu, termasuk Thumamah langsung memboikot Quraisy, langsung menunjukkan kepada mereka tentang ya, keberaniannya bagaimana membela agama Islam. Dan Nabi SAW sendiri sudah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, laqad hasuna islamu sahibikum. Sungguh Islamnya sahabat sekalian ini sudah sangat sempurna. Juga yang kedua, keutamanya Thumamah radhiyallahu anhu, dia adalah orang yang pertama mengucapkan talbiyah dengan suara lantang di Mekah. Ya, ini sebelum pembebasan kota Mekah. Dan itu tidak semua orang melakukan. Dan tidak pernah ada yang mengiklankan keislamannya secara terang-terangan di Mekah setelah Umar bin Khattab kecuali Thumamah. Yang ketiga, dia telah memboikot orang-orang Quraisy dan menunjukkan kemuliaan Islam serta Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ini harus disepakati oleh umat Islam. Kita tidak boleh ragu dengan kebenaran Islam. Karena kalau kapan kita ragu sedikit saja, maka kita tidak akan sebarkan. Orang akan menyebarkan sesuatu yang dia yakini kalau dia tahu itu benar. Gitu kan? Banyak umat Islam tidak mau mendakwakan Islam karena dia belum yakin. Kita tidak boleh ragu teman-teman. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba ya, memilih selain agama Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima dan dia termasuk ya, dia termasuk orang-orang yang rugi pada hari kiamat. Tidak boleh kita ragu tentang benarnya agama Islam dan tidak boleh kita ragu tentang kekafiran selain orang Islam. Ya. Dan kita menggunakan istilah kafir. Jangan ikuti orang yang mengatakan non-muslim. Nah. Allah bilang, Qul ya ayyuhal. Selesai. Datang dia mau mengubah wahyu zaman sekarang. Aneh bin ajaib ini. Ya. Ada saja supaya kontroversi. Supaya ada hal yang bisa heboh. Tidak ada urusannya. Karena kafir itu julukan bagi keyakinan dan perilaku seseorang. Kita disuruh membenci perbuatan yang salah dari seseorang. Misal orang berzina, yang kita benci zinanya, bukan fisiknya orang itu. Kalau ada orang kafir, kekafiran itu, julukan kafir memang Allah bilang begitu. Tentang orang Nasrani, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah bilang dalam surah Al-Ma'idah, telah kafir orang yang mengatakan Trinitas. Selesai. Dan kata Allah SWT, artinya sikap mereka mengatakan Trinitas membuat mereka kafir. Gitu. Tapi kita tidak membenci fisik. Makanya Umar bin Khattab yang dibenci kekufurannya setelah masuk Islam selesai. Gak dibahas lagi. Thumamah mau membunuh Nabi SAW, tapi setelah masuk Islam dia tinggalkan kekufurannya selesai. Maka harus difahami ini. Ya, kenapa harus ribut menjaga perasaan orang? Perasaan kita nggak dijaga kaum muslimin. Ya. Kemudian juga termasuk yang keempat adalah beliau menjadi da'i di hari pertama masuk Islamnya. Langsung beliau mendakwakan Islam, bahkan langsung mengadakan pemboikotan untuk mengajak Quraisy satu suku semuanya masuk Islam. Kalau tidak diberhentikan. Kalau bukan karena Nabi SAW mengizinkan Quraisy untuk dapat pangan, maka dia akan terus memboikot. Dan ini kemuliaan Islam yang luar biasa. Yang kelima, dia tetap kokoh dengan keimanannya. Di saat di sukunya sendiri muncul orang yang mengaku nabi palsu. Dan Thumamah melihat depan mata. Artinya kalau Thumamah juga mau mengaku sebagai nabi, bisa lebih hebat daripada Musailamah. Karena kedudukannya lebih tinggi dari Musailamah di sukunya. Tapi tetap dia kokoh dengan keimanannya. Bahkan dia mendakwahi kaumnya untuk berjihad melawan Musailamah. Dan dia mendakwahi mereka dengan menyampaikan mana samanya antara firman Allah ini dengan perkataan Musailamah yang jauh daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk dalam keutamaan dia adalah
bagaimana Thumamah radhiyallahu anhu sibuk menginfakkan hartanya semenjak setelah masuk Islam. Walaupun tidak dinukil berapa banyak yang dia sumbangkan hartanya, tapi sangat banyak harta yang dia keluarkan semenjak hari itu untuk agama Islam. Ya. Itu kurang lebih manaqibnya atau keutamaan Thumamah radhiyallahu anhu. Kita masuk kepada hal yang jauh lebih penting dan besar adalah tentang masalah ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama teman-teman, bagaimana kita mengulangi kembali kedudukan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Ini penting sekali. Ya. Bagaimana mereka walaupun dasarnya, awalnya mereka benci Islam, seperti kasus Umar bin Khattab, ya, kasus Naim bin Mas'ud, kasus Abu Sufyan, ya, kasus Ikrimah bin Abi Jahal, kasusnya Thumamah, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang dulunya benci Islam. Tapi setelah mereka masuk Islam dan mereka meninggal dalam keadaan Islam, para sahabat, para ulama masukkan mereka dalam kategori sahabat yang mulia. Enggak dilihat lagi masa-masa lalunya, tapi dilihat keadaan mereka sekarang. Ini kedudukan tersendiri. Kita dengarkan bagaimana Imam Ahmad rahimahullah berkata, siapa saja yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setahunkah, sebulankah, seharikah, atau sesaat, atau hanya sekedar melihat beliau sepintas, maka ia termasuk sahabat Nabi. Derajat masing-masing ditentukan menurut jangka waktu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari buku judulnya Al-Faizuna Bid-Du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Taufik Umar Sayyidi. Artinya orang-orang yang telah beruntung mendapatkan doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam. Imam Bukhari juga rahimahullah berkata, siapa saja dari kalangan muslimin yang pernah menyertai dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia terhitung sahabat Nabi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Juga Abu Muhammad bin Hazm, Ibnu Hazm dikenal ulama dari Spanyol rahimahullah, dalam kitab Al-Ihkam atau Al-Ihkam, di jilid 5 halaman 89 berkata, yang disebut sahabat ialah semua orang yang pernah duduk bersama Nabi SAW meski hanya sesaat dan mendengarkan perkataan beliau meski hanya satu kalimat atau lebih, atau menyaksikan beliau SAW secara langsung, dan tidak termasuk kaum munafik yang sudah dikenal kemunafikannya dan mati dalam keadaan munafik. Jadi batasan disampaikan oleh Ibnu Hazm ini, kata ulama, sudah menjawab pertanyaan sebagian orang yang mengatakan bagaimana dengan orang-orang munafik. Karena harus yang dikatakan sahabat bukan cuma sekedar melihat, bertemu atau mendengar, memang betul-betul dia beriman dan bukan orang munafik yang pura-pura masuk Islam. Juga kata beliau tidak termasuk orang-orang yang diusir oleh Rasulullah SAW karena alasan yang tidak patut. Ya, kata alasan yang patut. Ya. Misalnya kaum banci dan orang-orang semacam itu. Siapa saja yang memenuhi kriteria tersebut maka ia berhak disebut sahabat. Ya, karena pernah ada orang kelihatannya ya, mengarah ke situ, maka Nabi SAW mengatakan keluarkan orang ini dari Madinah. Kata Ibnu Hazm itu tidak dikategorikan sahabat kan. Semua sahabat termasuk sebagai panutan insan utama dan diridhoi. Kita wajib menghormati mereka, mengagungkan mereka, memohon ampun bagi mereka dan mencintai mereka. Sebiji kurma yang disedekahkan oleh mereka lebih utama daripada seluruh harta yang disedekahkan oleh selain mereka. Kedudukan mereka di sisi Nabi SAW lebih utama daripada ibadah kita seumur hidup, baik yang masih kanak-kanak maupun yang sudah balik. Ya. Jadi artinya kalau ada di antara kita beribadah seumur hidup, itu nggak bisa dipertemukan dengan sekali mereka duduk bersama Nabi SAW. Itu bukan hal yang ringan. Duduk di depan Nabi, dengarkan langsung wahyu dari langit. Itu luar biasa. Itu aja kata Ibnu Hazm sudah nggak bisa dipertemukan dengan ibadah kita seumur hidup. Karena mereka punya kedudukan. Baik sahabat-sahabat itu masih kanak-kanak ataupun yang sudah dewasa. Seperti yang masih kanak-kanak adalah An-Nu'man bin Bashir, Abdullah bin Zubair, Al-Hasan dan Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in, yang pada saat Nabi SAW meninggal umur mereka masih 10 tahun.
tetap itu lebih utama daripada umat Islam yang datang setelah Nabi SAW wafat. Bahkan Al-Husain radhiyallahu anhu cucu Nabi masih berusia 6 tahun pada saat Rasulullah SAW wafat. Mahmud bin Rabi berusia 5 tahun saat Rasulullah SAW wafat, dan ia masih mengingat radhiyallahu anhu semburan Rasulullah SAW ke wajahnya dengan air yang diambil dari sumur mereka. Mereka semua termasuk sahabat terbaik. Riwayat-riwayat mereka dari Rasulullah SAW diterima sepenuhnya, baik dari kalangan pria, wanita, budak, juga yang merdeka. Walaupun diselingi dengan kemurtadan, kemudian kembali ke Islam, ia tetap sahabat Nabi. Karena ada di antara mereka yang sempat murtad baru kembali lagi. Ya. Demikian pula yang murtad dari Islam sepeninggal Rasulullah SAW atau setelah ia bertemu beliau kemudian kembali masuk Islam dan bagus keislamannya, seperti kasus Al-Ash'ath bin Qais, Amru bin Ma'di Karib dan selainnya. Maka tanpa diragukan lagi mereka masih sahabat berdasarkan sabda Nabi SAW, engkau telah masuk Islam dengan membawa kebaikan yang dahulu engkau kerjakan. Mereka semua soleh, mempunyai atau memiliki keutamaan dan termasuk penghuni surga. Jadi walaupun ada sahabat Nabi yang pernah murtad dari Islam, tapi syaratnya dia kembali lagi ke Islam. Baik di masa hidupnya Nabi atau setelah Nabi meninggal. Dulu sahabat lalu dia murtad. Maka tetap saja dikategorikan mereka sebagai sahabat Nabi. Ya, selama mereka kembali ke agama Islam dan tetap mereka lebih baik daripada kita. Nah, ini penting digarisbawahi. Sehingga kita perlu menghormati mereka. Ini mirip juga dengan sabda Nabi SAW tentang kisah Nabi Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam. Yunus bin Matta, Nabi Yunus yang Allah sebutkan dalam surah Yunus. Ya. Itu beliau diutus ke wilayah Nainawah mendakwahi kaumnya. Tapi beliau tinggalkan lokasi dakwah sebelum ada perintah. Sebelum ada perintah. Maka pada saat itu beliau meninggalkan dan Allah hukum Nabi Yunus alaihissalam, dihukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditenggelam, digoncangkan kapalnya di tengah lautan, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat ikan paus menelannya. Lalu kata Nabi SAW setelah menceritakan kisah Nabi Yunus, janganlah seseorang di antara kalian menganggap dirinya lebih baik dari Yunus. Jangan kita mengatakan, oh saya da'i, saya dakwah, na'udzubillah, dari kecil sampai sekarang, sampai saya tua, sampai saya mati, berarti saya lebih baik dari Yunus. Itu enggak boleh. Hukumnya haram. Walaupun Nabi Yunus AS pernah melakukan pelanggaran, tapi tetap Nabi Allah dan jauh lebih mulia daripada kita.